Ya, Shalom. Masih bersama dengan saya, Venetson Perikas STM PDK. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang arti pacaran bagi pemuda Kristen. Kenapa saya ingin berbagi kepada saudara-saudari pemuda Kristen? Karena banyak sekali masalah eh, yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Kristen. Kemungkinan besar banyak pemuda-pemudi Kristen yang berpacaran tanpa mengerti kenapa mereka harus berpacaran. Untuk apa mereka berpacaran? Apa yang harus mereka lakukan dalam berpacaran? Dan karena pacaran merupakan bagian dari proses yang sangat penting bagi seorang pemuda-pemudi Kristen, mari kita sama-sama belajar mengerti kenapa kita harus berpacaran. Bagi yang sudah punya pacar, boleh ikuti ini, bagi yang belum boleh juga ikuti, supaya Anda tidak salah jalan ketika berpacaran. Eh, Arti pacaran secara umum. Arti pacaran secara umum menurut Wikipedia, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Jadi orang berpacaran secara umum tujuannya adalah sama-sama cocok dan pada akhirnya mereka bisa sepakat masuk dalam tahapan yang lebih serius, yaitu pernikahan. Berikutnya, kita perlu tahu prinsip-prinsip pacaran dalam terang Tuhan. Sebagai pemuda Kristen, kita tidak boleh berpacaran sembarangan. Kita harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip pacaran dalam terang Tuhan. Nah, dasar berpacaran itu sebenarnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dasar itu ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengajak supaya orang percaya melakukan segala sesuatu apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan pacaran adalah tindakan manusia, pemuda-pemudi Kristen, dan harus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, prinsip pacaran ini menjadi koreksi bagi anak muda sekalian. Apakah pacaranmu sudah sesuai dengan prinsip pacaran dalam terang Tuhan? Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama tadi sudah jelas, saya sudah jelaskan tadi bahwa pacaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, menjaga kekudusan dan kehormatan pacarmu. Ada tantangan di dalam sebuah hubungan pacaran anak muda. Yang pertama adalah hubungan seks. Nah, hubungan seks kapan dilakukan? Hubungan seks hanya dilakukan pada saat dua orang yang berpacaran itu sepakat didampingi oleh saksi dan keluarga masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan pada saat itulah mereka baru boleh menjalani hubungan sebagai suami istri, hubungan seks. Namun yang menjadi kenyataan saat ini bahwa ada begitu banyak pemuda-pemudi Kristen yang menjalani pacaran sudah terlalu berani masuk di dalam tindakan-tindakan hubungan selayaknya suami istri. Ketika engkau mendapatkan pacar yang tidak bisa menjaga kekudusan dan kehormatan, itu merupakan pasangan ancaman sebenarnya. Karena dia juga tidak akan menghargai pernikahan ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Jadi pacar yang benar adalah pacar yang bisa menjaga kekudusan dan kehormatan pacarnya. Kalau dia tidak bisa menjaga, maka dia sendiri juga tidak akan serius menjaganya pada saat masuk dalam pernikahan. Yang berikut, setia dengan pacarmu. Ada istilah orang Kupang, setiap tikungan ada. Artinya pacarannya banyak sekali. Kalau Anda belum siap untuk berpacaran,
jangan berpacaran. Tapi kalau Anda mau belajar dalam pacaran, belajarlah sungguh-sungguh, setialah dengan pacarmu. Pahami dia. Di tahap selanjutnya Anda memahami pacarmu. Tapi yang pertama harus setia dulu. Kalau dia tidak setia, bagaimana dia bisa memahami pacarnya? Ya, setia dengan pacar, dan pada akhirnya kita juga memahami pacar kita. Yang berikut, membangun rasa sukacita dengan pacar kita. Ya, banyak orang yang anak-anak muda yang pacaran malah saling membenci, tidak ada sukacita, cemburu tingkat tinggi, lalu mereka bertengkar, tidak ada tujuan. Perbedaan pendapat betul, tetapi bukan berarti dengan cara kasar, dengan sampai menimbulkan rasa sukacita kita hilang dalam sebuah hubungan. Dan itu tidak benar. Yang berikut, membangun kasih sayang dengan pacarmu. Ya, untuk apa pacaran tapi tidak ada kasih sayang di dalamnya? Kalau yang ada hanya kebencian, lebih baik jangan pacaran. Yang berikut, mengampuni dan memaafkan pacarmu. Pacarmu bukanlah sosok sempurna. Kalian berdua tidak sempurna, pasanganmu. Tidak sempurna. Kenapa? Karena kalian dibentuk dari rahim yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, usia yang bisa saja berbeda ataupun sama. Namun demikian, kalian sepakat untuk menjalani hubungan berpacaran, kalian harus saling mengampuni dan memaafkan dan menerima satu dengan yang lain. Anak-anak muda sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, prinsip pacaran ini harus dijaga dan dipegang. Apabila Anda tidak berpegang kepada pacaran dalam terang Tuhan, maka Anda sedang menghancurkan skema rancangan hubungan masa depan pacarmu di dalam pernikahan kudus. Jadi prinsip ini harus dipegang. Dan ini merupakan koreksi bagi yang sudah menjalani pacaran dan belum memegang prinsip ini. Dan ini menjadi acuan bagi anak-anak muda yang belum pacaran. Belajarlah untuk memulai segala sesuatu dengan prinsip pacaran dalam terang Tuhan. Yang berikut, hasil refleksi hasil pacaran dalam terang Tuhan. Pacaran anak-anak Tuhan pada akhirnya akan menghasilkan laki-laki seperti apa? Yang pertama, laki-laki yang selalu berdoa untuk cintanya. Juga demikian dengan pasangan pacarnya, dengan perempuan yang selalu berdoa untuk cintanya. Dua-dua sama-sama saling mendoakan, karena mereka adalah anak terang, anak Tuhan. Kalau dalam menjalani hubungan pacaran tidak ada doa di sana, berarti Anda tidak menghadirkan Tuhan untuk menyertai hubungan Anda. Yang berikut, laki-laki yang berani menyelesaikan masalah. Pacaran harusnya menolong atau mengarahkan atau melatih atau mengajarkan seorang laki-laki untuk berani menyelesaikan masalah, bukan takut dengan masalah, bukan mundur dari masalah. Karena dia adalah calon kepala keluarga, dia harus belajar menyelesaikan masalah. Berani berada di depan, bukan penakut. Ya. Yang berikut, perempuannya sabar, tekun, dan rajin. Apabila engkau belum sabar, belum tekun, dan belum rajin, jangan buru-buru nikah. Karena ini yang dibutuhkan oleh seorang perempuan ketika dia menjadi istri dalam pernikahan kudus. Yang berikut, laki-laki akan menjadi dewasa dan bijaksana. Ya, karena dia menyelesaikan masalah, maka dia laki-laki yang harus dewasa dan bijaksana menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang kuat, jelas, tepat, sesuai. Ya, dia dewasa dan bijaksana. Dia terus belajar untuk itu. Nah, ini juga pacaran akan menghasilkan perempuan yang penuh pengertian. Nah, kalau dia belum mengerti pacarnya, berarti dia belum siap untuk menikah itu. Masih harus panjang masa pacaran.
Yang berikut, laki-laki yang suka melindungi. Nah, kalau laki-laki yang tidak melindungi pacarnya, berarti dia belum siap untuk masuk dalam posisi yang serius. Juga perempuan yang penuh kasih sayang. Apakah Anda sudah penuh kasih sayang kepada pacarmu? Itu pertanyaan prinsipnya. Yang berikut, laki-laki yang bertanggung jawab, rela berkorban, dan berjuang untuk cintanya. Dan perempuan yang selalu memotivasi cintanya. Dari refleksi hasil pacaran dalam terang Tuhan ini menunjukkan bahwa pacaran anak-anak Tuhan bukan pacaran sembarangan. Pacaran anak-anak Tuhan adalah pacaran yang menentukan sejauh mana kualitas mereka siap masuk dalam pernikahan kudus. Karena itu, prinsip-prinsip harus dijaga, sehingga bisa menghasilkan laki-laki yang siap untuk masuk dalam pernikahan kudus, dan menghasilkan perempuan yang siap masuk dalam pernikahan kudus. Pertanyaan prinsipnya, bagaimana dengan pacaranmu? Saudara-saudari yang terkasih, pemuda-pemudi Kristen, kalau engkau berpacaran belum bisa menjaga prinsip yang kuat dalam berpacaran, maka Anda belum siap untuk berpacaran. Maka pacaran yang kamu jalani itu adalah pacaran yang biasa-biasa, tidak ada nilai, tidak ada makna sama sekali. Tetapi kalau pacaranmu itu benar dan di dalam terang Tuhan, akan merubah engkau menjadi laki-laki yang luar biasa, dan merubah engkau menjadi perempuan yang luar biasa. Siapa yang merubah? Orang yang engkau cintai, orang yang engkau sayangi, orang yang engkau miliki. Nah, karena itu pertanyaan yang lain, kapan usia yang paling tepat untuk berpacaran? Usia yang paling tepat untuk berpacaran itu tidak paten. Tapi menurut saya, sampai di mana Anda mau belajar di dalam berhubungan satu dengan yang lain. Anda harus siap untuk berpacaran, berarti siap melaksanakan prinsip-prinsip berpacaran, dan siap untuk menghasilkan hasil pacaran yang benar, yang sesuai, sehingga ada tujuannya sampai menikah. Kalau pacaran sekedar suka, sekedar mau, sekedar sayang, maka lebih baik jangan berpacaran. Karena pacaran harusnya menghasilkan laki-laki yang hebat dan perempuan yang hebat. Tetapi pacaran juga adalah tempat belajar. Tapi bukan berarti belajar tanpa memahami prinsip-prinsip berpacaran. Jadi prinsip-prinsip berpacaran ini adalah patokan, adalah tata tertib dalam berpacaran. Karena kalau Anda tidak punya prinsip-prinsip berpacaran yang baik, maka hubungan berpacaranmu akan menimbulkan masalah. Apa saja masalah? Ya, dari berpacaran yang salah. Kali ini saya mau berbagi bagi saudara-saudara kalian. Banyak hubungan berpacaran yang menjadi rusak karena dihamili dan menghamili. Belum waktunya. Mereka belum sama-sama siap. Masih sama-sama sekolah, tapi sudah terlanjur hamil. Karena itu mereka sedang mengalami goncangan-goncangan psikologis yang berat. Atau pacaran yang menyakiti cintanya sendiri. Ada sampai pacaran sampai melukai. Ya. Pukul tembeleng dia punya pacar. Ya. Ada pacaran yang tidak setia di setiap tikungan ada. Itu yang terlihat. Atau ada pacaran yang seperti biasa tidak jelas, ya, arah pacarannya mau kemana, tidak ada tujuan.
Saudara-saudari pemuda Kristen yang terkasih, Andre